Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas 4 saham di mana salah satunya adalah sebuah analisa yang kami lakukan kemarin buat teman-teman di hari Senin yang mengikuti grup di di grupnya belajar trading seperti itu. Jadi yang pertama kita ucapkan terlebih dahulu buat teman-teman, jangan jadikan video kami sebagai patokan utama buat teman-teman mencari sebuah saham. Jadikan analisa kami sebagai referensi buat teman-teman aja. Jangan jadikan patokan baku yang harus teman-teman lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pertama-tama kita bakal bahas analisa yang pertama tentang IHSG terlebih dahulu, di mana hari ini IHSG menguat 0,50%, di mana di awal sesi itu diangkat terlebih dahulu lalu dijatuhkan sampai pada poin minus 0,60 sepertinya tadi, minus 0,60%. Lalu pada jam 10 akhir itu diangkat dari jam 10 awal ya, dari jam 10 awal diangkat hingga jam 10 pertengahan mungkin itu udah masuk ke area hijau seperti itu. Dimana valuasi hari ini juga cukup menarik, 16 triliun, dimana buka juga menyumbangkan setidaknya 1 triliun, hampir 1 triliun, oh enggak, 700 billion. Dan juga apabila kita lihat di sahamnya buka, ini asing di sesi akhir mulai akumulasi cukup banyak. Tadi aku lihat antrian bid lot tinggal 3,3 juta dan sekarang hanya menyisakan 2,4 juta. Berarti udah terkikis 900 ribu, dimana CG melakukan pembelian paling banyak di setengah jam akhir. Tadi CG itu masih berada di top buyer nomor 4, sekarang udah nomor 2, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu untuk IHSG hari ini, dan kita punya kedatangan 4 saham hari ini yaitu BRPT, Elsa, Pigas, dan juga Medco. Dimana salah satunya BRPT, kalau teman-teman melihat di hari Senin ya teman-teman, saya udah melakukan rekomendasi sama teman-teman di grupnya belajar trading di sini. Jadi di sini belajar trading udah ngasih tahu nih, yang kemarin udah belajar kelas bandarmologi dasar, sekarang cek BRPT, coba analisa sendiri di hari Senin 16 Agustus. Jadi bagi teman-teman yang udah ngecek kemarin waktu aku ngasih tanda-tanda, ya selamat buat teman-teman. Dan juga tadi pagi aku juga udah ngasih gambaran bahwa BRPT kayaknya bakal naik karena dia terkena terkena support di 1035, 1040 seperti itu. Jadi kalau 1035-nya dijebol ya dia bakal turun dulu ke area 1000, tapi ternyata langsung dibawa terbang ke 1100-an. Seperti itu teman-teman. Dan aku tadi udah jual juga di 1095, walaupun masih di bawah naik tapi nggak masalah, masih dapat cuan-cuan yang lain seperti itu. Jadi selamat buat teman-teman yang udah beli BRPT, yang kemarin mengetahui rekomendasi dari grupnya belajar trading seperti itu. Kalau kita lihat hari ini transaksi BRPT cukup lumayan, di mana BRPT ada akumulasi oleh bandar 17 billion dan juga oleh asing 17,92 billion. Seperti itu. Apakah besok masih naik? Ya kita lihat aja, karena kalau kita lihat teknikalnya juga dia masih berada di area uptrend dia seperti itu. Dan sekarang kemarin sempat jebol ya MA5-nya. Dan sekarang udah masuk MA5-nya kembali. Kalau teman-teman pengen masuk ya tinggal disesuaikan aja, jangan sampai Barito ini jebol dari MA5-nya. Kalau jebol dari MA5-nya ya targetnya kembali lagi ke 1040. Kalau seumpama 1040 dijebol kembali ya target berikutnya ke arah 1000 seperti itu. Tapi sepertinya Barito masih bakal uptrend, dimana kita lihat volumenya juga mulai bagus seperti itu, dan juga MACD-nya masih mengarah ke atas cukup tajam seperti itu. Begitu saja untuk BRPT. Kita ke saham berikutnya yaitu ada Elsa, dimana Elsa hari ini tutup di bawah 1 poin, dimana asing juga keluar. Tapi kalau kita lihat bandarmologinya, dia juga keluar sepertinya bandarmologinya untuk Elsa. Iya, keluar 0,03 billion seperti itu, tipis keluarnya. Akan tetapi asing juga keluar. Secara bandarmologi keluar terus dalam
beberapa hari belakangan ini. Padahal kalau kita lihat secara teknikal analisanya, Elsa tidak buruk-buruk sekali. Nih, dia udah mulai ada swing di area berapa ini? Di area 258 sampai 270. Kalau teman-teman mau masuk ya bisa-bisa aja besok 250 ya ini ya. Oh iya 254. Kalau teman-teman mau beli ya di arah-arah 256 258 ini ya teman-teman. Jadi kalau seumpama jebol di area 250-nya, teman-teman mending jual dulu karena kalau seumpama jebol ya arah berikutnya ke bawah sini. Seperti itu. Dan juga MACD udah mulai mengarah ke atas walaupun tidak terlalu tajam. Seperti itu untuk Elsa. Di saham berikutnya kita ada Pigas. Dimana Pigas sebenarnya udah mulai bagus, akan tetapi hari ini distribusi dari asing cukup banyak. Padahal di awal-awal sesi dia udah mulai diangkat. Dan padahal juga Pigas sudah mulai terlihat seperti uptrend. Nggak tahu ke depannya. Tapi ternyata analisa yang saya lakukan salah. Walaupun saya belum nge-share di grup, tapi saya bocorkan di sini. Saya juga manusia biasa seperti itu. Jadi kalau ada cut loss, ada kesalahan dalam gambar ya itu memang manusiawi dari diri saya karena saya juga masih belajar juga seperti itu teman-teman. Jadi jangan jadikan sebagai patokan baku buat teman-teman. Yakinlah terhadap analisa yang teman-teman lakukan. Itu kuncinya untuk teman-teman bertahan di pasar modal ini. Kalau teman-teman memang benar-benar mau menelateni di pasar modal ini. Seperti itu untuk Pigas. Kita lihat bandarmologinya terlebih dahulu untuk Pigas. Pigas juga hari ini bandarmologinya distribusi teman-teman. Walaupun beberapa hari kemarin juga akumulasi yang cukup lumayan untuk Pigas. Makanya aku bilang tadi di awal-awal aku kira Pigas udah mulai uptrend. Ternyata masih ada distribusi ya mungkin distribusi wajar untuk menurunkan penumpang gelap. Kalau kita lihat secara teknikal analisanya sebenarnya masih cukup menarik di mana dia masih berada di jalan yang lurus, bukan jalan yang lurus, jalan yang naik harusnya. Bisa kita sebut jalan yang naik. Apakah besok bakal ketahan di area sini? Nah, ini dia bakal ketahan ke sini ataukah besok bakal di breakout lanjut ke 1100. Kalau seumpama 1085 di breakout dia bakal ke 1100 dan arah dia bakalan uptrend, lumayan uptrend walaupun belum strong uptrend ya, tapi udah lumayan enak untuk diakumulasi. Tinggal kita lihat 1100 bakal dijebol atau enggak. Kalau dijebol ya dia bakalan ke arah 1000 lagi, bakal melanjutkan mungkin downtrend dia seperti itu. Bisa kita lihat masih downtrend yang cukup parah untuk Pigas. Tinggal kita lihat apakah Pigas sudah mulai enak atau belum. Jadi seperti itu untuk Pigas. Kita lanjut ke saham berikutnya, di saham terakhir yaitu Medco. Buat Medco hari ini ditutup agak naikkan sedikit ya teman-teman untuk mengambil nafas. Dimana hari ini walaupun asing akumulasi berapa 3,35, tapi kalau kita lihat dari bandarmologinya sendiri asingnya masih net sell teman-teman, masih distribusi. Jadi menurutku masih belum enak untuk dibeli. Kenapa aku bilang masih belum enak untuk dibeli? Ya coba aja kita lihat dari analisanya. Kalau kita lihat dari analisanya nih, dia membentuk double top yang cukup tinggi dari berapa 550 sampai ke arah 700 berapa 780-an. Cukup tinggi ini teman-teman kalau kita lihat. Kalau kita sesuaikan teorinya, naiknya ini seperti ini. Buat kemarin yang udah belajar analisa teknikal, naiknya dari double top, dia kalau di bawah lurus harusnya dia turunnya sama 1:1. Nah ini 1:1 seperti ini. Kalau memang benar 1:1 ya berarti arahnya ke sini teman-teman. Aduh, bentar,
arahnya ke sini, dia punya support di sini. Ya cukup mengerikan kalau teman-teman mencoba membeli di area-area sekarang. Ya tapi terserah dari teman-teman juga, apakah teman-teman punya strategi, karena bisa scalping kan belum tentu seseorang itu melakukan pembelian untuk swing, bisa aja untuk scalping, tergantung dari strategi masing-masing. Apakah strategi teman-teman bisa dilakukan untuk keadaan yang sangat bearish seperti ini, ataukah teman-teman lebih memilih nanti menunggu di area 330 seperti itu. Jadi begitu saja untuk beberapa saham di sore hari ini. Semoga teman-teman di grup juga tetap berada di jalan yang cuan, dan buat teman-teman yang mau masuk grup juga, grupnya tidak berbayar. Cuman kalau teman-teman eh, dapat cuan, itu diusahakan sisakan sedikit buat membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan mungkin di masa-masa seperti ini. Buat teman-teman ketahui sendiri, jadi teman-teman eksekusi sendirilah sedekah teman-teman. Nanti ada yang bilang, wah ini Bang belajar trading cari CSR nih buat cari duit gitu, enggak. Jadi teman-teman cari orang-orang terdekat teman-teman yang mengalami kesusahan, udah teman-teman sedekahkan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teorinya kalau seumpama kita memperbanyak sedekah, rezeki kita pasti lebih banyak, nggak mungkin lebih sedikit. Jadi gitu aja buat teman-teman yang udah nonton video YouTube ini. See you next time.